Ya, halo, apa kabar saudara-saudaraku dari grup Peduli Penyu? Salam lestari. Saya tergelitik membuat video ini, jadi ini terjadi secara tiba-tiba begitu saja ya. Sesuatu yang menggelitik di hati saya ingin saya sampaikan sehingga saya langsung pasang kamera saya. Jadi bahwa dalam perjalanan saya ke beberapa tempat di Indonesia dan di luar Indonesia, saya menemukan atau saya berkenalan dengan beberapa orang yang tangguh, yang luar biasa setia dalam upayanya melindungi penyu. Bahkan diceritakan di sebuah tempat di Amerika Latin, ada seorang aktivis penyu yang bahkan sampai titik darah penghabisan dia tetap berupaya melindungi penyu. Namanya Jairo Mora Sandoval kalau tidak salah ya. Jadi beliau ditembak oleh mafia ketika dia sedang melakukan patroli penyu dengan beberapa sukarelawan. Kemudian saya dengan bangga bahwa saya punya teman gitu ya yang ingin saya sampaikan dalam video ini. Saya mengenalnya sekitar 5 tahun yang lalu. Beliau dari Banyuwangi, namanya Pak Wiwit. Beliau adalah pendiri BSTF atau Banyuwangi Sea Turtle Foundation yang tanpa pamrih berupaya untuk mempromosikan kelestarian penyu di Banyuwangi dan sekaligus sebagai aktivis yang langsung terjun ke lapangan dalam upayanya melindungi penyu di beberapa pantai di Banyuwangi, dibantu oleh beberapa sukarelawan. Saya mengenalnya di tahun 2014 atau 2015, mohon maaf saya agak lupa. Ketika saya bertemu dengan Pak Wiwit untuk pertama kali, waktu itu beliau sedang tandem dengan almarhum Bapak Kuswoyo, yaitu seorang pensiunan dari Taman Nasional Batanggadis di Sumatera. Semoga arwahnya tenang di sana. Yang ingin saya sampaikan dalam video ini adalah bahwa saya dengan Om Wiwit itu berbeda dalam segi perspektif terkait dengan penanganan penyu dalam upaya kita melestarikan penyu. Namun saya bisa merasakan bahwa Pak Wiwit memiliki konsistensi dan keseriusan dalam melindungi penyu. Jadi beliau memiliki hati untuk menyelamatkan penyu. Saya ingin sekali menunjukkan kepada Anda semua bagaimana Pak Wiwit bekerja. Jadi ceritanya pada bulan Juni yang lalu dalam tugas saya dari Bali menuju ke Malang, saya sempat berbelok ke Banyuwangi untuk bertemu dengan Pak Wiwit dan kemudian saya mengikuti kegiatan beliau. Saya melihat dan menyaksikan bagaimana beliau meluangkan waktu, meluangkan tenaga dan pikiran untuk penyu ya. Jadi waktu itu malam-malam sekitar jam 11 atau jam setengah 12, saya mengikuti beliau dari belakang menuju sebuah pantai yang terkenal sejak zaman Belanda, namanya Pantai Bum. Jadi pantai ini sekarang sudah banyak penduduk gitu ya yang membuat bangunan di pinggir-pinggir pantai sehingga penyu itu mengalami ancaman beberapa hal. Salah satunya adalah bahwa sarang penyu itu akan digali, kemudian telurnya akan dijual atau dikonsumsi apabila tidak dijaga, apabila tidak direlokasi gitu ya. Saya melihat sendiri bagaimana beliau harus turun ke lapangan untuk memastikan bahwa sukarelawan atau kawan-kawan atau masyarakat yang dia ajak untuk melakukan kegiatan konservasi itu menanam telur dengan benar. Ada hatchery-nya BSTF yang dibuat oleh Pak Wiwit dengan bantuan dari sebuah perusahaan. Saya melihat sendiri betapa Pak Wiwit bekerja keras dalam memikirkan, mempersiapkan alat-alat, infrastruktur, berkoordinasi dengan banyak orang dengan satu tujuan, yaitu bagaimana membuat sarang-sarang penyu itu aman dan prosentase penetasan sarang yang dia tanam di hatchery itu menjadi lebih tinggi gitu kan. Kalau nggak salah berita terakhir persentase penetasan penyu di sarang buatan di BSTF itu mencapai 85%. Jadi lumayan tinggi ya. Saya sangat terkesan dengan ketelitian beliau. Misalkan ya, salah satu yang saya lihat di situ adalah bahwa beliau mempersiapkan CCTV, di mana dengan CCTV maka tentunya keamanan sarang dapat terpantau. Kemudian
proses penanaman sarang itu juga dapat terpantau. Dan yang memantau itu tidak hanya hak prerogatifnya dari BSTF, tetapi CCTV ini juga terhubung dengan WiFi, terhubung dengan internet, sehingga siapapun yang mengakses website BSTF, maka mereka dapat menyaksikan secara langsung lifetime keadaan hatchery BSTF, sehingga kita bisa tahu apa yang terjadi di sana. Kemudian di siang harinya, saya memiliki kesempatan untuk mewawancarai Pak Wiwit secara langsung, untuk kemudian video itu kita kompilasi karena ada beberapa potongan video yang akhirnya diunggah dalam channel YouTube-nya BSTF. Dalam video terpisah saya bisa menyajikan video wawancara dengan Pak Wiwit itu. Tetapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa memang dalam pelestarian penyu, kita sebagai pelestari, kita sebagai aktivis, tantangannya banyak sekali. Termasuk Pak Wiwit, termasuk Anda semua. Beberapa orang dibayar untuk melakukan pelestarian penyu. Tetapi saya melihat sendiri beberapa orang itu tidak dibayar. Bahkan orang seperti Pak Wiwit harus merogoh kocek pribadinya untuk menyelamatkan penyu. Saya memiliki keyakinan bahwa masih banyak aktivis pelindungan penyu di Indonesia yang memiliki nasib serupa atau mungkin lebih buruk ya, dalam artian mereka sendirian, dibenci beberapa orang, dianggap aneh, kemudian kurang dukungan, tidak ada pemasukan, bahkan uang pribadinya harus terpakai dalam upaya melestarikan penyu. Tetapi izinkanlah melalui video ini saya memberikan hormat kepada Anda, kepada saudara-saudaraku, para pelestari penyu yang mungkin sekarang merasa sendiri, terbebani. Yakinlah masih banyak pelestari-pelestari penyu di Indonesia yang bersama dengan Anda. Mungkin secara fisik, secara teknis tidak bisa membantu apa-apa, tetapi semoga video ini dapat menemani Anda. Salam hormat saya bagi Anda.